Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Sari masuk ke rumah mertuanya tanpa sorak. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada tawa yang menunggu di ambang pintu. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang sadar bahwa kehadirannya bukan sesuatu yang dinantikan. Ia datang sebagai istri sah, dengan buku nikah yang legal dan doa-doa yang masih hangat diingatan. Namun di rumah itu, statusnya tidak serta-merta menjadikannya bagian. Rumah besar itu berdiri kokoh, rapi, dan dingin. Dindingnya menyimpan banyak foto keluarga, wajah-wajah yang tersenyum, berpakaian pantas, dan tampak serasi satu sama lain. Tidak ada satupun ruang kosong yang seolah disiapkan untuknya. Sari merasa seperti nama yang lupa ditulis dalam silsilah. Mertuanya menyapanya dengan anggukan singkat, lebih mirip pengakuan terpaksa daripada penerimaan. Tatapan itu menelusuri tubuh Sari dari ujung kaki hingga rambutnya yang diikat sederhana. Bukan tatapan ingin mengenal, melainkan menilai, menimbang, memutuskan. "Masuk," kata sang mertua, pendek dan datar. Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat selamat datang, hanya ruang tamu yang terlalu rapi untuk orang yang baru datang membawa harapan. Sari duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tangannya bertaut di pangkuan. Ia tak ingin terlihat salah sejak awal. Orang-orang di rumah itu memperhatikannya dengan cara yang sunyi. Mereka tidak bertanya tentang perjalanannya, tidak ingin tahu dari mana ia berasal atau bagaimana perasaannya hari itu. Sari hadir, tapi seolah hanya sebagai formalitas, seperti barang yang sudah dibeli dan kini terlanjur harus diterima. Suaminya berdiri di dekat pintu, lebih sering diam daripada berbicara. Ia terlihat canggung, seolah bingung harus berpihak pada siapa. Senyumnya tipis, dan Sari menangkap sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Keraguan. Bukan tentang cinta, tapi tentang keberaniannya untuk memperkenalkan istrinya pada rumah yang membesarkannya. Hari itu berlalu dengan basa-basi kaku. Makan siang disajikan tanpa percakapan berarti. Piring Sari terisi tapi tidak dengan kehangatan. Setiap sendok yang ia suapkan terasa seperti ujian pertama. Apakah caranya makan pantas? Apakah gerakannya sopan? Apakah ia layak duduk di meja itu? Tidak ada yang mengusir Sari. Namun tidak ada pula yang benar-benar mengundangnya tinggal dengan perasaan aman. Dan disitulah ia mulai mengerti bahwa di rumah ini ia tidak akan diperjuangkan. Ia hanya akan diuji, dibandingkan, dan diam-diam disesali kehadirannya. Malam datang dan kamar yang disediakan terasa asing. Terlalu bersih, terlalu rapi, seperti kamar tamu yang disiapkan sekadarnya. Sari duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang ia bawa. Di dalamnya bukan hanya pakaian, tapi juga sisa keyakinan bahwa menikah berarti pulang. Ia menarik nafas panjang. Hari pertama ini tidak menyakitkan, tapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa luka di rumah ini tidak akan datang dengan teriakan. Ia akan datang pelan, melalui sikap, tatapan, dan diam yang berkepanjangan. Dan Sari, di malam pertamanya sebagai menantu, mulai belajar satu hal, bahwa menjadi istri sah tidak selalu berarti diterima sebagai keluarga. Keluarga itu hidup dengan ukuran. Ukuran yang tidak pernah tertulis tapi dipahami semua orang yang tinggal di dalamnya. Harta, gelar, dan gengsi. Segala sesuatu dinilai dari seberapa pantas ia dipamerkan, seberapa layak dibanggakan, dan seberapa jauh bisa mengangkat nama keluarga. Sari datang tanpa membawa apapun dari daftar itu. Ia tidak lahir dari keluarga berada. Ayahnya hanya buruh harian. Ibunya berjualan kecil-kecilan. Pendidikan Sari berhenti bukan karena malas, tapi karena keadaan. Semua itu bukan rahasia, dan keluarga suaminya tahu sejak awal. Namun setelah ia resmi menjadi menantu, kekurangan itu berubah menjadi aib yang harus ditanggung bersama. Dan entah mengapa, kesalahan itu dibebankan sepenuhnya pada Sari. Di ruang tamu, obrolan sering berputar pada investasi, tanah, dan rencana masa depan yang terdengar besar. Nama-nama kampus ternama disebutkan ringan, seolah setiap orang memang seharusnya sampai ke sana. Sari duduk di sudut, tersenyum seperlunya, mengangguk tanpa benar-benar mengerti.
Bukan karena ia bodoh, tapi karena dunia yang mereka bicarakan tidak pernah memberinya akses. Beberapa pertanyaan datang, dibungkus nada peduli. Kuliah sampai mana dulu? Orang tua kerjanya apa? Sari menjawab jujur, dan sejak itu jarak mulai ditarik lebih jauh. Ia tidak pernah dibandingkan secara langsung, tapi selalu dijadikan bayangan. Anak orang ini sudah jadi apa? Menantu yang lain sudah punya apa? Sari hadir hanya sebagai jeda, contoh tentang apa yang seharusnya tidak terjadi dalam keluarga mereka. Di mata sang mertua, masa depan anaknya seakan mengecil sejak menikahi Sari. Bukan karena sifat atau akhlaknya, tapi karena latar belakang yang tak bisa dipoles. Semua usaha Sari untuk membantu, belajar, dan menyesuaikan diri dianggap tidak signifikan. Terlalu kecil untuk keluarga yang terbiasa hidup dalam kebanggaan. Pakaian sederhana yang dikenakannya dinilai tidak berkelas. Cara bicaranya dianggap kurang berisi. Bahkan kesungguhannya bekerja dipandang sekadar kewajiban, bukan prestasi. Sari merasa seperti berdiri di lomba yang aturannya tidak pernah ia ketahui, tapi kekalahannya sudah diputuskan sejak awal. Suaminya tahu standar itu. Ia tumbuh di dalamnya, bernafas dengan ukuran yang sama. Dan meski ia mencintai Sari, ia tidak pernah benar-benar melawan cara pandang keluarganya. Cintanya berhenti pada pembelaan kecil, yang mudah kalah oleh tekanan besar bernama gengsi. Sari belajar cepat. Ia belajar bahwa sekeras apapun ia berusaha, ia tidak akan pernah setara di mata mereka. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena garis start mereka tidak sama, dan tidak ada yang mau mengakuinya. Di keluarga itu, nilai seseorang ditentukan sebelum ia sempat menunjukkan siapa dirinya. Dan Sari, sejak awal sudah dinilai tidak cukup. Cara bicara, pakaian, dan kebiasaannya selalu dianggap salah. Bahkan, senyumnya pun dinilai tidak pantas. Di rumah itu, Sari belajar bahwa menjadi diri sendiri adalah kesalahan pertama yang harus ia perbaiki, meski tak pernah benar-benar berhasil. Ia berbicara dengan nada lembut, seperti kebiasaan di rumah orang tuanya. Namun bagi keluarga suaminya, kelembutan itu terdengar seperti ketidaktahuan. Setiap kalimat yang ia ucapkan dianggap terlalu polos, terlalu sederhana, terlalu tidak berisi. Jika ia banyak bicara, ia dicap tidak tahu tempat. Jika ia memilih diam, ia disebut tidak pandai membawa diri. Pakaiannya tidak pernah cukup. Baju yang bersih dan rapi dinilai terlalu biasa. Warna-warna yang ia pilih dianggap tidak berkelas. Ketika ia mencoba mengikuti gaya keluarga itu, ia disebut memaksakan diri. Ketika kembali pada kesederhanaannya, ia dituduh tidak mau belajar. Tidak ada pilihan yang benar bagi seseorang yang sudah lebih dulu diputuskan salah. Kebiasaan kecilnya pun menjadi bahan penilaian. Cara ia menyapu, menyusun piring, atau menyeduh teh selalu ada yang dikomentari. Di rumah dulu memang begitu, tanya sang mertua suatu kali, dengan nada yang terdengar ringan tapi menyimpan jarak. Sari mengangguk sambil tersenyum, meski dadanya mengeras. Senyumnya adalah hal yang paling sering disalahartikan. Ketika ia tersenyum untuk menyembunyikan gugup, mereka menganggapnya tidak tahu malu. Ketika ia tersenyum untuk bersikap ramah, mereka menilainya murahan. Dan ketika ia berhenti tersenyum, ia dianggap tidak sopan. Sari tidak pernah tahu wajah seperti apa yang diinginkan keluarga itu. Ia hanya tahu wajahnya sendiri selalu salah. Di depan tamu, ia berusaha tampil sebaik mungkin. Namun justru disitulah ia sering ditegur. Senyumnya dianggap terlalu lebar, caranya menyapa dinilai berlebihan. Seolah keramahan yang tumbuh dari ketulusan hanya pantas bagi mereka yang lahir di lingkungan yang sama. Suaminya sesekali berbisik, kagar Sari lebih menyesuaikan diri. Lebih tenang, lebih sedikit tersenyum, lebih hati-hati berbicara. Sari mengangguk, meski tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana caranya mengubah diri tanpa menghilangkan dirinya sendiri. Pelan-pelan, ia mulai mengurangi banyak hal. Mengurangi bicara, mengurangi ekspresi, mengurangi keberadaan. Ia belajar menekan diri agar tidak terlalu terlihat.
Namun anehnya, justru disitulah ia makin sering disebut tidak berinisiatif, tidak pintar membaca suasana. Di rumah itu, Sari tidak dinilai dari niat baiknya, melainkan dari seberapa jauh ia bisa meniru. Dan, meski ia mencoba, selalu ada jarak yang tak bisa ia lewati. Karena bagi keluarga itu, yang dianggap pantas bukanlah yang tulus, melainkan yang serupa. Dan Sari, dengan senyum yang perlahan memudar, mulai menyadari bahwa di rumah ini, bahkan kebahagiaan kecil pun harus diukur sebelum boleh ditunjukkan. Hinaan di rumah itu tidak pernah diucapkan dengan suara tinggi. Tidak ada bentakan, tidak ada makian terang-terangan. Semuanya dibungkus rapi dalam bentuk nasihat, disampaikan dengan nada tenang, seolah penuh kepedulian. Justru karena itulah, lukanya lebih lama sembuh. Sari sering mendengarnya saat pagi, ketika dapur masih sepi dan hanya suara panci yang saling bersentuhan. Sang mertua berdiri di dekatnya, memperhatikan cara Sari memasak. Seorang istri itu harus pintar mengatur rumah, katanya pelan. Kalau tidak, nanti suami bisa capek sendiri. Kalimat itu terdengar wajar, tapi ada tatapan yang menyertainya. Tatapan yang mengatakan bahwa Sari belum pantas disebut istri yang baik. Nasihat lain datang di ruang tamu, di sela obrolan santai. Perempuan itu sebaiknya tahu diri, ucapnya suatu sore. Masuk ke keluarga seperti ini, ya harus bisa menyesuaikan. Tidak ada nama yang disebut, tapi semua orang tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Sari tersenyum kecil seperti biasa dan mengangguk. Setiap nasihat selalu diawali dengan, "Demi kebaikanmu." Namun di baliknya, tersimpan daftar panjang tentang apa saja yang dianggap kurang dari diri Sari. Kurang pintar berbicara, kurang pandai membawa diri, kurang memahami posisi. Ia tidak pernah dimarahi, tapi terus-menerus diingatkan bahwa dirinya belum cukup. Yang paling menyakitkan adalah cara nasihat itu disampaikan di depan orang lain. Bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menunjukkan. Menunjukkan bahwa Sari masih perlu diarahkan, masih harus banyak belajar, masih berada satu tingkat di bawah. Sari mendengarkan semuanya tanpa membantah. Ia tahu, membela diri hanya akan dianggap tidak tahu terima kasih. Diam adalah satu-satunya pilihan yang masih memberinya sedikit martabat. Namun setiap diam menyisakan luka kecil yang menumpuk, satu demi satu. Suaminya sering berkata, "Ibu cuma menasihati, jangan dimasukkan ke hati." Tapi justru disitulah masalahnya. Nasihat yang terus-menerus diberikan tanpa pernah mengakui usaha hanya akan berubah menjadi beban. Sari tidak diminta tumbuh, ia diminta berubah, menjadi versi yang lebih bisa diterima. Di rumah itu, kata-kata kasar dianggap tidak sopan. Namun kata-kata halus digunakan untuk mengatur, menekan, dan mengingatkan batas. Sari belajar bahwa tidak semua luka datang dari teriakan. Ada luka yang lahir dari kalimat sopan, diucapkan berulang, sampai kepercayaan diri seseorang terkikis tanpa terasa. Malam hari ketika Sari sendirian di kamar, nasihat-nasihat itu kembali terngiang. Bukan suaranya yang keras, tapi maknanya yang menetap. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar kurang, atau hanya berada di tempat yang tidak pernah ingin menerimanya? Di keluarga itu, hinaan tidak pernah tampak kejam, tapi justru karena disamarkan sebagai kebaikan, luka yang ditinggalkan menjadi lebih dalam dan lebih sulit dijelaskan. Dan Sari, perlahan, belajar satu hal yang pahit. Nasihat yang tidak lahir dari cinta hanya akan menjadi cara paling halus untuk merendahkan. Meja makan di rumah itu selalu penuh. Kursi-kursi terisi, piring tersusun rapi, dan suara percakapan saling bertaut. Dari luar, semuanya tampak hangat dan utuh. Namun di tengah keramaian itu, Sari sering merasa sendirian. Ia hadir, tapi tak pernah benar-benar dianggap bagian. Setiap waktu makan menjadi pengingat akan posisinya. Sari duduk di tempat yang sama, sedikit menyudut, tidak terlalu dekat dengan pusat obrolan. Ia menyendok makanan dengan hati-hati, seolah takut gerakannya mengganggu ritme keluarga yang sudah lama terbentuk tanpa dirinya. Percakapan mengalir deras, namun jarang menyentuhnya.
Mereka membahas rencana, kenangan lama, dan keputusan-keputusan yang sudah dibuat bahkan sebelum Sari ada. Jika ia mencoba ikut menanggapi, kalimatnya sering terputus oleh topik baru atau disambut anggukan singkat yang segera dilupakan. Tidak ada yang melarang Sari berbicara. Tidak ada pula yang secara terang-terangan mengabaikannya. Justru itu yang membuatnya sulit menjelaskan perasaannya. Ia tidak disingkirkan, hanya tidak diajak. Tidak ditolak, tapi juga tidak dipeluk. Di meja itu tawa sering pecah. Sari ikut tersenyum, meski tidak selalu mengerti apa yang ditertawakan. Ia belajar mentertawakan hal-hal yang tidak lucu baginya, hanya agar tidak terlihat asing. Namun, semakin sering ia berusaha menyesuaikan diri, semakin jelas ia merasa berada di luar lingkaran. Mertua dan anggota keluarga lain saling menyendokkan makanan, saling bertanya, saling memperhatikan. Kepada Sari, perhatian itu hadir sebatas kewajiban. Sudah ambil? Cukup. Pertanyaan-pertanyaan singkat yang tidak pernah berlanjut menjadi percakapan. Suaminya duduk tak jauh darinya. Kadang mereka saling bertukar pandang, namun pandangan itu jarang menjadi jembatan. Ia terlalu sibuk menjadi anak, terlalu hati-hati agar tidak terlihat memihak. Sari mengerti, tapi pengertian itu tidak mengurangi sepi. Ada hari-hari ketika Sari memilih makan lebih cepat lalu pamit dengan alasan lelah. Bukan karena ingin pergi, tapi karena tidak tahan duduk lebih lama di ruang yang membuatnya merasa tidak terlihat. Di kamar, ia sering bertanya pada dirinya sendiri bagaimana mungkin seseorang bisa merasa asing di rumah tempat ia tinggal. Meja makan itu tidak pernah kekurangan makanan, namun bagi Sari, yang kurang adalah rasa diterima. Ia mengisi perutnya, tapi tidak hatinya. Dan setiap kali piring-piring dibereskan, Sari membawa kembali perasaan yang sama, bahwa di rumah ini, kebersamaan adalah sesuatu yang bisa dilihat, tapi tidak selalu bisa dirasakan. Ada satu orang yang bisa membela. Satu orang yang suaranya cukup didengar, dan kehadirannya seharusnya menjadi penyangga. Namun, ia memilih netral, dan diamnya perlahan berubah menjadi bentuk pengkhianatan paling menyakitkan bagi Sari. Suaminya tumbuh di rumah itu dengan aturan tak tertulis, patuh, menjaga nama baik, dan tidak melawan orang tua. Ia mengenal betul nada bicara ibunya, tatapan ayahnya, dan tekanan halus yang dibungkus sebagai nasihat. Semua itu adalah dunia yang membesarkannya, dan kini dunia yang menuntutnya memilih. Di depan keluarga, ia sering diam. Ketika Sari disinggung, ia tersenyum kaku. Ketika nasihat diarahkan padanya, ia menunduk. Ia jarang membela, bukan karena setuju, tapi karena takut merusak keseimbangan yang sudah lama ia jaga. Netral baginya terasa aman. Namun bagi Sari, netral adalah jarak. Di ruang privat, suaminya sering berkata ia mengerti, bahwa ia tahu Sari sudah berusaha, bahwa ia lelah dengan tuntutan keluarganya sendiri. Kata-kata itu terdengar menenangkan, tapi berhenti di sana. Tidak pernah berubah menjadi tindakan. Tidak pernah keluar dari kamar dan berdiri di depan orang-orang yang melukai istrinya. Sari tidak menuntut pembelaan besar. Ia tidak meminta suaminya memusuhi siapapun. Ia hanya ingin diakui bahwa yang ia rasakan nyata dan layak diperjuangkan. Namun setiap kali ia berharap, yang ia terima hanyalah ajakan untuk bersabar. Biar waktu yang menyesuaikan, kata suaminya. Namun waktu justru membuat luka bertambah. Di meja makan, suaminya lebih sering tertawa bersama keluarganya daripada menoleh pada Sari. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tidak ingin terlihat berpihak. Dan disitulah Sari mulai merasa benar-benar sendirian, bahkan di hadapan orang yang ia nikahi. Diam suaminya menjadi pesan tak terucap, bahwa kenyamanan keluarga lebih penting daripada ketidakadilan yang dialami istrinya. Ia tidak menyalahkan Sari, tapi juga tidak melindunginya. Ia memilih berdiri di tengah, lalu perlahan menjauh. Sari menyadari satu hal yang pahit.
Luka terdalam bukan datang dari mereka yang membencinya, melainkan dari orang yang mencintainya, namun tidak cukup berani untuk membela. Di rumah itu, suaminya bukan pelaku hinaan, namun dengan diamnya, ia ikut membiarkan semuanya terjadi. Dan bagi Sari, itulah pengkhianatan yang paling sulit dimaafkan. Bukan karena keras, tapi karena dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Kesalahan kecil di rumah itu jarang dibiarkan berlalu. Ia dibesarkan, diulang, dan disimpan rapi sebagai catatan. Ketidaktahuan Sari tidak pernah dianggap sebagai hal yang wajar, melainkan dijadikan bukti bahwa ia memang tidak pantas berada di sana. Suatu pagi, Sari salah menyusun jadwal belanja. Ia membeli barang yang sebenarnya sudah tersedia. Kesalahan sederhana yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun di meja makan, hal itu dibahas kembali dengan nada bercanda. "Begini kalau tidak terbiasa mengatur," kata seseorang. Tawa kecil menyusul. Sari ikut tersenyum, meski wajahnya memanas. Setiap kekeliruan menjadi pengingat akan latar belakangnya. Cara ia bertanya dianggap terlalu dasar. Ketika ia tidak tahu, itu disebut kurang pintar. Ketika ia bertanya untuk belajar, itu dinilai merepotkan. Tidak ada ruang aman untuk menjadi manusia yang sedang menyesuaikan diri. Ketidaktahuan Sari tidak pernah ditempatkan sebagai proses. Ia ditempelkan sebagai identitas. Kata bodoh tidak pernah diucapkan langsung, tapi selalu hadir dalam cara mereka menatap, dalam kalimat yang berhenti setengah, dalam nasihat yang diakhiri dengan helaan napas panjang. Ada hari-hari ketika Sari memilih pura-pura tahu, bukan karena ingin menipu, tapi karena lelah dianggap tidak layak. Ia mengangguk pada hal-hal yang tidak ia pahami dan mempelajarinya diam-diam di kamar. Namun ketika ia tetap salah, kekecewaan mereka terasa berlipat, seolah kebodohannya sudah dipastikan sejak awal. Suaminya kadang mencoba meredam, mengatakan bahwa semua orang pernah belajar, namun suaranya terdengar lemah dan sering tenggelam oleh pendapat lain yang lebih yakin bahwa Sari memang kurang cakap. Diam-diam, Sari menangkap perubahan kecil pada wajah suaminya, keraguan yang mulai tumbuh. Kesalahan Sari selalu dicatat, kebaikannya sering dilupakan. Apapun yang ia lakukan, selalu ada cara untuk mengaitkannya dengan satu kesimpulan. Ia tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup layak, tidak cukup setara. Lambat laun, Sari mulai mempercayai penilaian itu. Ia mulai ragu pada dirinya sendiri, pada ingatannya, pada kemampuannya mengambil keputusan. Rumah itu tidak hanya membuatnya terlihat bodoh di mata orang lain, tapi juga di mata dirinya sendiri. Dan disitulah luka yang paling dalam terbentuk. Ketika ketidaktahuan dijadikan bukti, dan kesalahan kecil diubah menjadi vonis, Sari tidak hanya dikucilkan. Ia perlahan dilucuti dari kepercayaan pada dirinya sendiri. Sari tahu bertahan menyakitkan. Setiap hari adalah upaya menahan diri, menyesuaikan nafas, dan menerima penilaian yang tak pernah selesai. Namun ia juga tahu, pergi pun akan disalahkan. Di mata keluarga itu, dan bahkan di mata banyak orang, pergi selalu lebih mudah dihakimi daripada luka yang tak terlihat. Maka Sari terjebak di antara dua luka. Jika ia bertahan, ia harus siap menjadi kuat sendirian. Ia harus menerima nasihat yang tak pernah meminta persetujuannya, tatapan yang selalu mengukur, dan diam suaminya yang kian terasa jauh. Bertahan berarti bangun setiap pagi dengan perasaan waspada, seolah ada ujian baru yang menunggunya. Namun jika ia pergi, ceritanya akan dipelintir. Ia akan disebut tidak sabar, tidak tahu diri, perempuan lemah yang tidak bisa menyesuaikan diri. Semua yang ia tahan akan dihapus, dan yang tersisa hanya cap kegagalan. Ia tahu, kepergiannya tidak akan dilihat sebagai upaya menyelamatkan diri, melainkan sebagai pembangkangan. Di kamar, Sari sering duduk lama tanpa melakukan apapun. Pikirannya berputar pada kemungkinan-kemungkinan yang sama. Ia membayangkan hidup di luar rumah itu, lebih sepi tapi mungkin lebih tenang.
Lalu ia membayangkan wajah orang-orang yang akan menilai, bertanya, dan menyalahkan. Keduanya sama-sama menyakitkan. Suaminya jarang membicarakan masa depan. Setiap kali Sari mencoba membuka percakapan, jawabannya mengambang, seolah keputusan apapun terlalu berat untuk diambil. Sari membaca ketakutan di sana, takut kehilangan keluarganya, takut mengubah tatanan, takut memilih dengan tegas. Malam-malam terasa panjang. Sari sering terbangun dengan dada sesak, bukan karena mimpi buruk, tapi karena pikiran yang tak kunjung reda. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan bertahan berubah menjadi mengorbankan diri, dan kapan pergi bisa disebut menyelamatkan diri. Di luar kamar rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Tawa masih terdengar, aturan tetap ditegakkan, dan Sari tetap diharapkan menyesuaikan diri. Tidak ada tanda bahwa penderitaannya cukup penting untuk mengubah apapun. Dan disitulah ia menyadari, pilihan yang ada tidak benar-benar memberinya keadilan. Bertahan melukai dirinya setiap hari, pergi akan melukainya dengan cara lain, melalui cap, cerita, dan penilaian yang tak bisa ia kendalikan. Sari belum memilih, ia hanya terus berdiri di persimpangan itu, menimbang luka mana yang sanggup ia tanggung lebih lama. Ia menangis bukan di depan mereka, bukan di ruang tamu, bukan di meja makan, dan bukan di hadapan orang-orang yang gemar menilai. Sari memilih ruang sunyi, tempat terakhir di mana harga dirinya masih bisa ia jaga. Tangisnya tidak pernah meledak. Ia datang pelan, seperti nafas yang tertahan terlalu lama. Kadang hanya berupa mata yang memerah, kadang berupa air mata yang jatuh tanpa suara. Sari tahu, jika ia menangis di depan mereka, luka itu akan berubah menjadi bahan penilaian baru. Maka ia belajar kuat di luar, rapuh sendirian. Kamar kecil di sudut rumah menjadi saksi paling jujur. Di sanalah Sari sering duduk diam, menatap lantai, membiarkan air matanya turun sebentar lalu dihapus cepat. Tidak lama, tidak sampai meninggalkan jejak. Ia tidak ingin siapapun tahu betapa lelahnya ia bertahan. Di depan keluarga, Sari tetap rapi. Senyumnya dijaga, suaranya ditata. Ia menahan diri untuk tidak mengeluh, tidak bertanya, tidak berharap dipahami. Baginya, mempertahankan sikap adalah satu-satunya cara agar ia tidak sepenuhnya kalah. Ada hari-hari ketika Sari menangis karena hal kecil, kalimat sederhana, tatapan singkat, atau nada bicara yang sedikit berubah, sudah cukup memicu sesak di dadanya. Bukan karena ia lemah, tapi karena luka-luka itu menumpuk tanpa pernah diberi ruang untuk sembuh. Suaminya jarang melihat air mata itu, bukan karena Sari tidak ingin ia tahu, tapi karena ia tidak ingin menambah beban. Jika ia menangis di hadapannya, Sari takut akan dipandang sebagai istri yang tidak kuat. Maka ia memilih diam, bahkan pada orang yang paling dekat. Dalam kesunyian, Sari sering berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengingatkan diri bahwa ia masih utuh, bahwa air mata ini bukan tanda kekalahan, melainkan cara bertahan. Ia menangis agar besok masih bisa berdiri. Di rumah itu, Sari tidak pernah memamerkan penderitaan. Ia menjaga martabatnya dengan cara yang sunyi, dengan menahan tangis, menyembunyikan luka dan tetap menjalani hari seolah semuanya baik-baik saja. Dan justru disitulah kekuatannya. Bukan karena ia tidak terluka, tapi karena ia memilih tidak menjadikan lukanya tontonan bagi mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Keluarga besar tahu semuanya. Mereka melihat, mendengar, dan memahami apa yang terjadi pada Sari. Namun, tak satu pun benar-benar memilih berpihak. Kenyamanan terlalu mahal untuk ditukar dengan keadilan. Mereka bukan orang asing. Mereka hadir di acara keluarga, duduk di meja yang sama, menyaksikan nasihat yang terlalu sering diarahkan pada Sari. Mereka menangkap perubahan sikap, senyum yang kian jarang, dan diam yang semakin panjang. Namun, semua itu dianggap urusan rumah tangga, sesuatu yang sebaiknya tidak dicampuri. Beberapa dari mereka sebenarnya iba,
Tatapan mereka sempat lembut, sesaat. Ada yang pernah berbisik singkat, "Sabar ya." Namun kalimat itu berhenti di sana. Tidak pernah berkembang menjadi sikap. Tidak pernah menjelma pembelaan. Simpati yang aman, yang tidak mengganggu posisi. Di hadapan mertua, mereka memilih tertawa. Di belakang, mereka memilih mengerti. Dua wajah yang dipakai bergantian demi menjaga suasana. Sari menyadari itu. Ia tahu mereka bukan jahat, hanya terlalu takut pada konflik. Keluarga besar itu terbiasa menjaga harmoni di permukaan. Masalah disapu rapi, senyum dijaga, dan ketidakadilan dibiarkan berjalan agar tidak mengusik kenyamanan bersama. Bagi mereka, menegur berarti mengganggu tatanan, dan tatanan selalu lebih penting daripada perasaan satu orang. Ada saat-saat ketika Sari berharap seseorang berdiri dan berkata cukup. Namun harapan itu selalu kandas. Orang-orang yang melihat memilih menunduk, berpura-pura tidak mendengar, atau mengalihkan pembicaraan. Diam menjadi kesepakatan tak tertulis. Suaminya pun berada di lingkaran itu. Ia tumbuh bersama keluarga besar yang sama, dengan nilai yang sama. Jangan membuat masalah. Maka ketidakadilan yang menimpa Sari dianggap harga yang harus dibayar demi ketenangan. Di rumah itu tidak ada pelaku tunggal. Yang ada adalah barisan orang-orang yang membiarkan. Dan terkadang, membiarkan adalah bentuk kekerasan yang paling sulit ditunjuk. Sari tidak pernah menuntut pembelaan besar dari keluarga besar itu. Ia hanya ingin diakui sebagai manusia yang layak dihormati. Namun bahkan pengakuan kecil itu terlalu mahal bagi mereka yang lebih memilih damai palsu. Dan pada akhirnya, Sari mengerti satu hal yang menyakitkan. Ketika banyak orang tahu tapi memilih diam, ketidakadilan menjadi tradisi yang diwariskan. Dan ia menjadi salah satu korbannya. Sari berhenti menjelaskan. Ia berhenti mencari kata yang tepat. Berhenti berharap ada yang benar-benar mau mengerti. Bukan karena ia tak punya alasan, melainkan karena ia sudah terlalu sering bicara pada telinga yang tak ingin mendengar. Diamnya kini bukan lemah, tapi lelah. Awalnya, Sari masih mencoba. Ia menjelaskan maksudnya ketika disalahpahami, memberi alasan saat tindakannya dipertanyakan. Ia berharap dengan cukup sabar dan cukup jelas, orang-orang akan melihat niat baiknya. Namun setiap penjelasan justru membuka ruang baru untuk dinilai dan dikoreksi. Lama-kelamaan, ia mengerti bahwa kata-katanya tidak pernah diminta untuk dipahami, hanya untuk ditimbang. Dan setiap timbangannya selalu berujung pada kesimpulan yang sama. Ia kurang. Maka Sari memilih berhenti. Ketika ditegur, ia mengangguk. Ketika dinasihati, ia tersenyum tipis. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada klarifikasi. Ia menyimpan semua penjelasan di dalam dirinya, tempat yang tak bisa lagi dijangkau oleh penilaian orang lain. Suaminya sempat bertanya mengapa Sari kini lebih banyak diam. Ia mengatakan Sari berubah, menjadi lebih tertutup. Sari hanya menjawab singkat bahwa ia lelah, tidak menjabarkan lebih jauh. Karena bahkan pada suaminya, kata-kata itu terasa percuma. Diam Sari bukan tanda menyerah, melainkan bentuk perlindungan. Ia menutup dirinya agar tidak terus terluka. Ia mengurangi harapan agar tidak kembali kecewa. Setiap harapan yang ia lepaskan terasa seperti kehilangan kecil, tapi juga kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Di rumah itu, Sari masih menjalankan perannya. Ia tetap hadir, tetap mengerjakan yang diharapkan, tetap menjaga sikap. Namun batinnya perlahan menjauh. Ia tidak lagi menunggu penerimaan. Ia hanya ingin bertahan tanpa hancur. Orang-orang mengira Sari akhirnya mengerti posisinya. Mereka menganggap diamnya sebagai tanda patuh. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu ada kelelahan yang menumpuk, ada rasa yang dipadamkan pelan-pelan. Sari tidak lagi bertanya mengapa ia diperlakukan seperti itu. Ia juga tidak lagi berharap akan diperlakukan berbeda. Ia hanya berjalan dari hari ke hari, membawa diam yang berat namun terkontrol. Dan disitulah perubahannya paling nyata. Bukan pada sikapnya, tapi pada hatinya yang mulai mempersiapkan diri. Entah untuk bertahan lebih lama,
atau untuk pergi tanpa banyak kata. Cerita ini tidak ditutup dengan pertengkaran besar, juga bukan dengan kepergian dramatis. Ia ditutup dengan sebuah kesadaran yang datang pelan setelah terlalu lama ditahan. Sari tidak kurang apapun. Ia hanya berada di tempat yang tak tahu cara mencintai. Kesadaran itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kelelahan yang menumpuk, dari diam yang terlalu sering dipilih, dari air mata yang disimpan rapi. Sari mulai melihat kembali dirinya, perempuan yang datang dengan niat baik, dengan kesungguhan, dengan hati yang ingin membangun rumah. Semua itu nyata, tidak pernah berkurang. Yang keliru bukan usahanya, bukan latar belakangnya, bukan caranya mencintai. Yang keliru adalah keyakinan bahwa ia harus berubah agar layak diterima. Rumah itu memiliki ukurannya sendiri, dan ukuran itu tidak pernah dirancang untuk seseorang seperti Sari. Ia menyadari, cinta seharusnya membuat seseorang bertumbuh, bukan mengecil. Kehangatan seharusnya memberi rasa aman, bukan kewaspadaan. Dan keluarga seharusnya menjadi tempat pulang, bukan arena penilaian tanpa henti. Sari tidak langsung memutuskan apapun, ia hanya berhenti menyalahkan diri. Ia berhenti menganggap semua luka sebagai bukti ketidakmampuannya. Untuk pertama kalinya, ia memberi ruang bagi dirinya sendiri, ruang untuk bernafas tanpa merasa bersalah. Di rumah itu, segalanya masih sama. Orang-orang tetap dengan kebiasaan dan caranya. Namun ada satu yang berubah, cara Sari memandang dirinya. Ia tidak lagi menunggu pengakuan dari mereka yang tak pernah berniat memberi. Cerita ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan, ini tentang pengertian. Bahwa terkadang seseorang tidak perlu diperbaiki, ia hanya perlu dipindahkan dari tempat yang salah. Bahwa tidak semua penolakan adalah cermin kekurangan, sebagian hanyalah ketidakmampuan orang lain untuk mencintai dengan adil. Dan jika suatu hari Sari melangkah pergi atau memilih bertahan dengan cara yang berbeda, itu bukan karena ia kalah, itu karena ia akhirnya tahu nilainya sendiri. Di mata siapapun yang mau melihat dengan jujur, Sari bukan istri yang gagal, ia hanyalah perempuan baik yang salah rumah, dan akhirnya menyadarinya. Sampai di sini cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.